Banyak loh perusahaan itu yang hanya mementingkan kepada pekerjaannya aja, bukan kepada keluarganya. Partai Buruh hadir di situ menginginkan bahwa ketika kamu mempekerjakan kepala rumah tangganya, harusnya sekeluarga dong disejahterakan juga, tunjangan kesehatannya dikasih. DKI Jakarta kan juga masih ada ketemu tuh bayi stunting. Ada beberapa orang kita pernah sampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih. Saya, Dr. Suprapto Sastroatmojo, akan memandu diskusi kita kali ini yang akan menghadirkan narasumber Bung Winarso. Beliau adalah Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh DKI Jakarta atau Ketua Exco. Selamat siang, Bung Winarso. Bung Prapto. Oh, manggilnya Bung ya? Bung. Kita biasa sebutan Bung. Nah, ini Bung Winarso ini tadi ngobrol-ngobrol, beliau tuh sebenarnya seorang yang semula itu apolitik, anti politik lah bisa dibilang ya. Pernah ditawari beberapa kali oleh partai-partai besar, ya, tapi beliau menolak karena nggak suka dunia politik. Sekarang beliau justru menjadi pimpinan Partai Buruh DKI Jakarta. Bung Winarso, bisa dijelaskan nih kenapa tiba-tiba kok mau menjadi ketua atau ketua exco lah Partai Buruh? Ya, tadi saya ceritakan, Bung. Ketika berbicara pengalaman di 2014, 2019, saya menjadi relawan dan tim sukses dari Capres dan Cawapres yang sudah ada. Nah, pada saat itu ada tawaran-tawaran dari beberapa partai pengusung agar saya itu mau bergabung, paling tidak di tingkatan Dewan Pimpinan Cabang mereka. Cuman pada saat itu ya memang kita masih tolak. Kenapa? Secara pribadi saya berpikir bahwa berbicara antara partai politik dengan dunia serikat pekerja ini adalah hal yang memang berbeda. Ketika kita berbicara serikat pekerja, kita advokasi anggota, maka itu langsung dirasakan oleh kawan-kawan kita yang memang sedang membutuhkan itu. Ketika berbicara tentang partai politik, ini kan kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan, regulasi dan segala macam yang tidak langsung dirasakan. Terus yang berikutnya, saya pribadi, kenapa saya menolak? Ya alasannya, saya tidak percaya kepada partai politik. Kenapa tidak percaya? Nah, itu uniknya. Kenapa saya tidak percaya? Ya kita punya pengalaman pribadi yang membuat saya, udahlah. Pernah di PHP misalnya gitu? Sering. Apa misalnya contoh konkretnya dari partai apa yang pernah mem-PHP? Enggak lah, saya nggak menyebutkan partainya karena saya kan nggak mau. Saya nggak yakin kalau Bung Winarso pernah di PHP nih. Karena saya kan pakai Partai Buruh, seolah-olah kayak menyebutkan partai yang lain kan seolah-olah, wah ini menjatuhkan partai yang lain. Enggak. Tapi pada dasarnya, kalau menurut saya, hampir setiap orang yang berkecimpung atau aktif di dalam kepartaian, bahkan masyarakat, pernah merasakan apa yang disebut PHP tersebut. Ya mungkin karena saya memang awalnya sudah anti politik, ya bagi saya itu sebuah prinsip yang tidak bisa saya terima. Saya masih idealis dengan serikat pekerja. Oh, kalau kayak ini serikat pernah pekerja. golput juga dong berarti? Enggak, kalau golput enggak. Oh, tapi tidak Kenapa? mau terlibat langsung di kepengurusan partai politik? Enggak mau saya masuk dalam pusaran menjadi pengurus ataupun menjadi relawan langsung itu partai politik itu enggak. Kenapa? Pertanyaannya lagi, ya di FSPMI, KSPI, kebetulan kan saya ketua Perda KSPI DKI Jakarta juga ya. Kita bukan underbow partai, pergerakan kita itu jelas berdasarkan apa aspirasi dari anggota yang akan diperjuangkan itu seperti apa. Bukan underbow partai, misalnya partai A harus KSPI seperti ini untuk menyukseskan partai ini. Oh, enggak. Tapi kan kita tahu dulu perjuangan KSPI itu cenderung mendukung capres dan partai tertentu ya, cenderung lah ya. Cenderung. Garisnya itu, kalau itu bisa dibaca lah. Oh ini kesini nih, kira-kira begitu. Kalau itunya betul. Tapi kita bukan underbow. Kenapa kita mendukung? Karena ada satu
komitmen yang memang disepakati bersama ketika dia nanti jadi presiden itu harus dipenuhi. Apa tuh kesepakatan itu waktu itu? Di antaranya kan kita memberikan kontrak politik. Kontrak politik itu salah satu poinnya adalah menghapus Omnibus Law. Bagi semua calon presiden pada saat itu ya kita undang juga, kita tawarkan juga. Dan yang nyambut hanya calon presiden yang satu ini yang nggak jadi presiden lah ya. Iya. Pak Prabowo lah pada saat itu gitu. menyambut. Ya akhirnya intens, ya kita dukung dia. Tapi bukan berarti KSP itu underbow-nya Pak Prabowo atau Gerindra-nya, bukan. Nah, setelah gagal jadi presiden dan kemudian bergabung dengan pemerintahannya Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo, kan sekarang beliau kan tetap masih punya kekuasaan sebagai menteri dan segala macam ya? Betul. Apakah masih mendukung komitmen awal? Oh, itu lepas dari itu mungkin Pak Said Iqbal aja lah yang menjelaskan. Kalau saya kan lebih ke provinsinya. Iya, kalau itu kan udah tingkatannya Pak Said Iqbal selaku Presiden KSPI. Ya, karena itulah Bapak kecewa ya sehingga menjadi semacam apolitik tadi ya. Enggak, kalau apolitik itu Sebelumnya? sebelum jauh dari situ, saya udah apolitik, saya udah nggak mau. Sudah apolitik tapi masih mau membuat komitmen dengan capres. Itu Betul. bagaimana cara menjelaskan itu? Karena saya ketua Perda KSPI DKI Jakarta yang tentunya harus turut instruksi dari Presiden KSPI pada saat itu, instruksi kepada saya ya harus saya jalani. Oke. Nah, sekarang kenapa Bung Winarso mau bukan hanya aktif di partai politik, bahkan menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta di Partai Buruh ini? Itu uniknya. Saya ditelepon pada saat itu sama Pak Said Iqbal. Ya, Winarso, kamu jadi ketua di Provinsi DKI Jakarta. Ya, ada diskusi kecil pada saat itu. Dia menjelaskan, memaparkan bahwa Partai Buruh ini tidak seperti partai yang lain. Nanti kita akan bangun sebuah partai yang memang ini adalah rumah kita sendiri. Dan kita adalah cita-citanya ada di dalam Partai Buruh ini. Itu yang pertama, saya ditelepon. Yang kedua, hasil kongres dan rapim dari federasi kami, FSPMI dan juga KSPI, ini bahwa kita memang akan membuat sebuah partai alternatif pada saat itu. Nah, gayung bersambut ternyata ada sebuah partai yang memang meminta untuk dipegang oleh Pak Said Iqbal. Ya, ini Partai Buruh. Oleh karena itu, ketika saya punya prinsip, saya anti politik lah, seperti apa, dan dijelaskan oleh Pak Said Iqbal, dan saya diajak dan diinstruksikan untuk menjadi ketua provinsi. Ya udah, saya lihat siapa sih Partai Buruh ini, kan saya pelajarin dulu. Oh, ternyata teman semua, keluarga semua, dan orang-orang yang ada duduk di dalam kepengurusan itu adalah teman-teman saya, saudara-saudara saya yang memang biasa bergerak bersama ketika memperjuangkan hak-hak buruh. Ya udah, apa yang saya ragukan lagi, udah saya total aja masuk ke Partai Buruh. Udah nggak ada penolakan saya. Saya hanya mempelajari aja Partai Buruh seperti apa. Oh, apa sih yang sekarang bisa diperjuangkan lewat Partai Buruh untuk kesejahteraan teman-teman buruh? Kalau khususnya di DKI Jakarta ya, Iya, karena saya DKI ketua Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, kita beberapa kali, karena memang kita ada posko oren namanya. Kita punya posko oren. Posko oren itu jadi membuka pengaduan-pengaduan masyarakat terkait keluh kesah. Keluh kesah tentang mereka yang memang ter-PHK, misalnya mereka yang THR-nya belum terbayarkan, dan segala macam tentang perburuhan khususnya. Nah, itu salah satu yang memang kita perjuangkan di situ. Ada beberapa juga kawan-kawan sudah mengadvokasi yang mereka di PHK, dan itu sudah berhasil melalui posko oren itu. Terus apa lagi? Soal misalnya kontrak kerja, apa outsourcing segala Kalau kontrak macam. kerja itu bahkan sebelum ada posko oren kita sudah bergerak untuk itu. Ditambah lagi dengan Partai Buruh, ya kita pakai bendera Partai Buruh, maju sampai ke Pemprov DKI. Kita maju tentang suara-suara keluh kesah dari pekerja semua. Yang sudah ada hasil konkretnya buat buruh apa? Ada. Apa misalnya? Bisa Kalau kasih contoh. hasil konkretnya untuk buruh itu, diantaranya kita pernah memperjuangkan UMP DKI Jakarta tuh, untuk tahun 2022 ini. 2023 ini. Pada saat itu kan Pak Anies sudah menerapkan sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi kita minta supaya tidak mengikuti itu, dan akhirnya Pak Anies kan ngikut kita.
Karena itu sekarang Partai Buruh DKI Jakarta mendukung Pak Anies. Di antaranya itu alasannya. Ketika Rakernas kemarin, Provinsi DKI Jakarta itu mengusung capres untuk 2024 adalah Pak Anies Baswedan. Satu capres. Cawapresnya adalah Pak Said Iqbal. Capresnya hanya satu yang disokong. Satu. Setiap provinsi itu satu. Kalau dari DPP sudah ada keputusan apakah mendukung Pak Anies Oh belum. atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Belum. capres Karena lain? Exco pusat, Exco nasional itu kan harus melalui konvensi dulu dia. Konvensi karena itu aspirasi dari setiap provinsi kan harus ditampung dulu dan didiskusikan oleh presidium. Nanti yang keluar nama siapa, ya itulah yang akan menjadi dukungan dari Partai Buruh. Partai Buruh DKI Jakarta ataupun pusat itu kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa sih? Apa sebagai sebuah momok atau justru masa depan buruh atau masa depannya konglomerat atau apa tuh? Jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini kita melihatnya adalah undang-undang yang memang kepentingannya untuk satu kalangan yang kita sebut ya pengusaha. Kenapa kita sebut itu? Ketika disandingkan dengan 13/2003, di mana hal terkecil aja nih, Bung, yang hal terkecil aja, untuk status kerja aja sudah diatur dan dipastikan pekerja itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja justru status kerja aja nih, berbicara status kerja, itu nggak diperjelas di situ. Artinya apa? Si orang tersebut ketika melamar di perusahaan dan diterima, itu beda banget ketika disandingkan dengan 13/2003, dia punya masa depan. Ketika disandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka dia statusnya hanya outsourcing, magang, harian lepas, dan sebagainya. Yang setiap saat bisa diputus hubungan Betul. ini ya, kerjanya ya. Ketika orderan gitu kan, perusahaan itu menurun, bisa jadi dia diselesaikan di situ. Baru 3 bulan, padahal masih ada waktu lagi. Dia udah diputus di situ karena orderannya lagi turun. Dan itu marak sekali. Kalau menurut saya ya, ketika pemerintah itu tidak peduli di situ ya, siapa lagi kalau bukan kita Partai Buruh yang menyuarakan itu. Sebenarnya apa sih aspirasi buruh ya, bukan aspirasi Partai Buruh, aspirasi buruh yang sesungguhnya sekarang diharapkan yang di DKI Jakarta itu apa? Terkait apa tuh? Ya aspirasi mereka itu terkait kesejahteraan segala macam yang kemudian nanti bisa diperjuangkan oleh Partai Buruh. Aspirasi yang paling mendasar tentu kita berbicara upah. Kan upah yang DKI Jakarta tadi disebut sudah relatif lebih baik. Jadi ketika kita berbicara tentang upah, itu kan nanti akan menjadi upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Di DKI Jakarta mestinya berapa? Kemarin itu kan 4 juta berapa 900 ya? Iya. UMP-nya. Sedangkan survei KHL kita seharusnya 5.500.000. Survei KHL itu seperti apa sih? Ya, ini teman-teman secara internal kita datang ke pasar-pasar pada saat menjelang hari raya, kita coba ceknya harganya berapa sih kenaikannya. Setelah di luar hari raya, kita coba cek lagi, lalu kita rangkum, kita rekap, datanya keluarlah kebutuhan hidup layak itu seperti apa untuk lajang. Oh itu lajang ya? Gimana kalau punya anak UMP itu untuk lajang. Nah, kekeliruan dari pemerintah sekarang, UMP itu diterapkan untuk semua pekerja. Harusnya diaturkan 0 sampai 1 tahun. Setelah itu ada peningkatan, ada kenaikan upah. Nah ini kan permasalahannya banyak yang menerapkan UMP itu untuk basic. Gaji mereka itu ya bahkan sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bahkan masih ada yang UMP. UMP ya. Padahal mereka udah berkeluarga ya. Berkeluarga. Bukan Dan lagi ingat, lajang lah istilahnya. UMP itu lajang, bukan untuk keluarga. Dan itu tidak ada mekanisme untuk katakanlah mengoreksi misalnya protes dan kemudian dikabulkan kalau misalnya sampai proses peradilan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri sebenarnya sudah diatur bahwa setiap perusahaan itu harus membuat struktur dan skala upah. Dan ini pernah kita sampaikan bahkan sampai kepada Pemprov DKI, banyak perusahaan yang tidak menerapkan hal itu.
sampai ke Dinas Tenaga Kerja pun kita selalu protes itu. Ini rencananya kita juga akan audiensi lagi. Oke, itu yang pertama soal pengupahan atau besarnya upah ya. Iya. Berarti idealnya mesti 5 juta 500 nih. 5 juta 500 ya, karena 2023. kehidupan layak bukan Nah, kehidupan kebutuhan hidup minimum. layak. Oke. Selain isu soal upah apa yang mestinya dipenuhi aspirasi buruh itu di Jakarta? Di Jakarta itu ada yang namanya tentang tingkat kesehatan. Saya melihat tingkat kesejahteraan tentang kesehatan itu untuk buruh itu masih kurang. Misalnya apa tuh? Misalnya ya kita memang masih dipegang oleh BPJS ya masih. Tapi kalau dilihat dari kepedulian perusahaan-perusahaan tentang kesejahteraan keluarganya, itulah yang kita maksud. Itu belum ada. Banyak loh perusahaan itu yang hanya mementingkan kepada pekerjanya aja, bukan kepada keluarganya. Oke. Partai Buruh hadir di situ menginginkan bahwa ketika kamu mempekerjakan kepala rumah tangganya, harusnya sekeluarga dong disejahterakan juga. Tunjangan kesehatannya dikasih. DKI Jakarta kan juga masih ada ketemu tuh bayi stunting. Ada berapa orang kita pernah sampaikan juga. Oke. Itu soal kesehatan. Jadi upah, kesehatan, terus kemudian apa lagi? Isu buruh lah. Isu buruh juga. itu adalah soal peluang kerja. Peluang kerja ya, terciptanya lapangan kerja ya. Tercipta lapangan kerja. Berarti bukan untuk buruh nih, tapi untuk calon pekerja atau pengangguran dong. Betul, ini. Partai Buruh itu bukan hanya untuk buruh. Nah, kekeliruan sudut pandang dari masyarakat itu terkadang ketika berbicara tentang Partai Buruh seolah-olah ini hanya khusus untuk pekerja dan buruh. Padahal tidak. Contoh nelayan penjaringan juga kita advokasi kok, kita akomodir dan Bung tahu nggak? Tingkat terendah dari penghasilan itu kan nelayan. Nelayan ya? Iya. Kalau di Jakarta. Mungkin nggak sih orang setiap bulan itu hanya punya penghasilan 500.000 di DKI Jakarta. Ketika dia akan melaut, dia harus hutang solar dulu. Dia harus hutang dulu beras yang ditinggal untuk di rumah. Dia berangkat. Nelayan Jakarta masih ada yang penghasilannya sebulan itu 500.000? Ada. Ada. Itu kan miris kita. Iya. Terus bagaimana mereka menghidupi keluarganya? Nah itu selama ini perhatian dari pemerintah provinsi apakah di dalam pandangan Partai Buruh atau sudah menjangkau mereka juga? Masih kurang. Masih kurang. Iya. Karena itu saya pribadi bertekad, wah saya kepengen duduk di DPRD DKI Jakarta ini biar bisa menyuarakan aspirasi mereka. Nah apa yang akan diperjuangkan Bung Winarso? Tadi itu. Selain platform yang ada di Partai Buruh ya, ada 13 platform, saya juga tidak terlalu hafal terkait dengan Provinsi DKI Jakarta ya itu. Saya kepengen saudara-saudara kita yang menjadi nelayan itu ya ikut sejahtera juga. Oke. Caranya gimana? Kalau untuk nelayan, kalau untuk buruh artinya kan perusahaan menaikkan gajinya misalnya gitu. Kalau untuk nelayan gimana? Ya saya pikir ada dari Pemprov DKI itu dari APBD itu yang dialokasikan bagaimana caranya mereka itu tidak terhimpit beban hidupnya. Contoh dengan subsidi-subsidi atau keringanan-keringanan apa gitu. Kan nggak hanya berbicara kepada kepala rumah tangganya, kita berbicara juga kepada anak dan istrinya. Yang harus juga, ini terutama anak. Anak itu kalau dikasih gizi yang bagus, besarnya nanti kan cenderung menjadi generasi yang memang bagus gitu cara berpola pikirnya. Tapi kalau dari kecil itu nggak kasihan juga. Nah, kita mencoba menyampaikan itu ke Pemprov DKI. Isu yang akan dibawa oleh Partai Buruh DKI Jakarta untuk bisa meraih kursi di DPRD DKI Jakarta itu apa? Yang harus diperjuangkan lah kira-kira begitu. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Iya. Makanya di Partai Buruh khususnya DKI Jakarta itu banyak kawan-kawan yang memang milenial yang baru masuk kepada usia pemilih itu tertarik kepada Partai Buruh ya karena mereka merasakan hal yang sama bahwa peluang kerja mereka itu sulit. Memangnya kalau undang-undangnya diubah terus peluang kerja itu ada? Kalau saya pikir bisa ada perubahan. Contohnya apa yang bisa Contohnya ketika mereka itu sudah bekerja dan status kerjanya jelas, maka itu kan sebuah peluang kerja. Usia pensiun, terus cara PHK-nya itu juga sesuai juga, itu kan menjadikan peluang juga. Ini kan enggak, beda. Ada beberapa perusahaan juga yang menerapkan seharusnya dia sudah pensiun, tapi tidak dipensiunkan. Nah itu kan jadi menghambat
Kalau peluang dalam kerja. pandangannya pemerintah kan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru untuk menciptakan lapangan kerja, mempermudah investasi, Betul. kemudahan Betul. para pemegang yang punya duit itu membangun perusahaan. Tapi lihat juga dong, dilihat juga ketika mereka yang tadi ya dalam tanda kutip hanya 6 bulan selesai. Iya, iya, iya. Artinya memang ada yang masuk, tapi ini juga ada yang berhenti. Oke. Artinya apa? Bukan peluang kerja di situ. Iya, 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 iya. Ini ada yang masuk ya karena emang habis tuh masa outsourcingnya dia, masa kontraknya dia. Oke. Ini juga ada yang keluar. Oke, itu satu ya isu yang akan disuarakan oleh para caleg di DPRD DKI dari Partai Buruh. Yang lainnya apa? Ya tentunya tentang inilah apa kesehatan. Contoh Cakung. Mm-mm. Cakung itu harusnya sudah punya. Bung Winarto dapil Cakung ya? Ya, dapil berapa? Dapil 4. Dapil 4 ya. Cakung, Cakung. Pulau Gadung, Matraman. Oh, ini Kita melihat nih, karena saya ya mungkin sudut pandang saya sebagai bacalek di Dapil 4 itu ya, yang kita pelajari, Cakung itu harusnya punya rumah sakit. Dari sekian juta, mungkin 2 juta atau 3.500.000 penduduk di Cakung itu harusnya dia punya rumah sakit. Nah sekarang masyarakat Cakung ini, dia kalau ke rumah sakit, dia paling ke Koja, Jakarta Utara, rumah sakit pekerja, terus rumah sakit, rumah sakit yang di pelabuhan itu, ke Jakarta Utara, atau bergeser ke timurnya sini, dia ke rumah sakit Islam, rumah sakit umum Persahabatan, dan segala macam. Harusnya Cakung itu udah punya. Kenapa nggak disampaikan ke Pak Anies? Sebenarnya itu sudah ada program pada saat itu, kalau nggak salah. Saya pernah dengar bahwa Cakung itu akan dibuatkan RSUD. Tapi Terus? sampai sini, kalau nggak salah waktu itu kendala COVID atau apa gitu, saya lupa lagi. Dan itu sebagai fokusin anggaran ya. sebagai gambaran bahwa apa sih yang diperjuangkan Iya, iya, oke. Bung Winarso ini dari Partai Buruh ketika maju untuk menjadi bacalek. Ya diantaranya karena itu dapil saya. Cakung itu harusnya udah punya rumah sakit. Terus yang kedua tentang jalan macet di wilayah Cakung. Jalan Raya Bekasi itu kalau pagi itu udah pasti macet. Itu makan waktu. Kalau menurut saya itu harus ada alternatif juga dari pemerintah Apa di daerah. tingkat jalannya tuh gimana tuh? Bisa jadi, Alternatifnya apa? misalnya pelebaran jalan itu ditambahin. Misalnya ada jalan khusus untuk mobil atau motor. Itu jalan layang kan hanya menghubungkan ke Kelapa Gading dan jalan tol itu kan. Justru yang macet yang di bawahnya, harusnya yang di atasin yang di bawahnya, bukan yang ditambahin jalan tapi ya kosong juga di atas kok. Ya cara mengatakannya apa dilebarin? Bisa dengan pelebaran jalan. Artinya gusur dong. Kan konsekuensi ketika perluasan pelebaran itu ada ya pasti yang dibebaskan. Yang lainnya yang ditawarkan kepada warga Jakarta apa lagi? Paling nggak di dapilnya Bung Winarso lah. Ada beberapa lagi sih. Ya terutama tentang mereka yang kesulitan ya, ibu-ibu yang kesulitan, ya kita ada KPJ, KJP dan gerai-gerai yang memang bisa lebih diperluas lagi. Gerai-gerai pekerja yang bisa diperluas lagi, yang tentunya memudahkan ketika mereka itu menginginkan sebuah sembako yang memang disubsidi oleh Pemprov DKI. Dari 50 triliun harusnya kan ada tuh. Subsidi untuk warga-warga yang tidak mampu lah kira-kira gitu ya. Ya. Subsidi harga murah atau dikasih cuma-cuma? Harga murah. Harga murah ya. Iya. Oke, oke. Nah, Jakarta kan kita tahu bahwa kalau tidak ada perubahan yang signifikan ibaratnya, mulai tahun 2024 ibu kotanya kan pindah ke Oh ya, IKN. IKN. Ya. Nah, menurut Partai Buruh nih, menurut Bung Winarso, bagaimana nih? Setuju atau tidak? Kalau saya, ini pernah juga nih jadi bahan diskusi kita di waktu saya di Balai Kota juga diajak ngobrol gitu, kemungkinan Jakarta nanti menjadi daerah khusus Jakarta. Karena ibu kotanya itu udah pindah ke IKN. Nah itu kan pasti ada regulasi-regulasi yang harus dibuat lagi kan, karena bukan ibu kota lagi. Di IKN kan udah jadi tuh undang-undang IKN-nya. Nah kalau saya ditanya setuju atau enggak, ya setuju, saya mau pindah ke Malaysia atau ke Singapura, kalau nggak setuju apa gimana. Ya, sebagai warga negara yang baik ya setuju aja pemerintah punya. Nah, ke depan Jakarta harus jadi kota apa tuh? Dan desain pemerintahannya sebaiknya seperti apa? Wacana yang saya dapat itu
nanti jadi sentra bisnis nih Jakarta nih. Tapi kalau menurut pandangan Bung Winarso sebagai pimpinan Partai Buruh, Justru kemarin itu kita diskusinya adalah jangan sampai ketika berubah nih Jakarta menjadi tidak menjadi ibu kota lagi, ini akan mempengaruhi pekerja-pekerja yang di Jakarta. nah itu dia maksud Contoh saya. misalnya, sekarang ini masih ada industri yang ada di DKI Jakarta. Iya. Ya, manufaktur, tekstil, garmen, dan segala macam gitu kan. Ketika nanti berubah menjadi kota jasa, atau kota bisnis yang memang perkantoran, ya mereka adalah pekerja juga. Mereka adalah buruh juga. Yang seharusnya mereka juga bisa ternaungi secara upahnya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan Tapi kan model industrinya nanti bukan model-model industri padat karya. Kalau udah menjadi kota apa namanya, kota bisnis segala macam. Iya, artinya kemarin kita sudah batasi bahwa tetap mereka yang ada itu diupayakan tentang kesejahteraannya. Pandangan Partai Buruh itu seperti itu. Belum panjang sih diskusi kita karena memang nanti akan ada sesi lagi, buruh itu akan diundang khusus, dimintai pandangannya tentang persiapan ibu kota negara ini akan pindah ke IKEA ini. Oke, kalau dari sisi pemerintahannya, kan kalau sekarang Jakarta yang dipilih itu hanya gubernur atau kepala daerah tingkat provinsinya. DPRD-nya pun hanya ada di tingkat provinsinya. Ya kan, sementara untuk di tingkat kabupaten kotanya itu tidak ada DPRD dan wali kota atau bupatinya itu ditunjuk oleh Pak Gubernur lah atas persetujuan pimpinan dewan. Kalau saya itu berniat nanti kalau memang sudah tidak menjadi ibu kota negara, itu wali kota harusnya dipilih juga. Kenapa tuh wali kota dipilih? Ya, kita kepengennya aspirasi masyarakat itu benar-benar ada bapak yang langsung fokus gitu kan atas aspirasi dari. Memang selama ini aspirasi warga Jakarta tidak didengar atau tidak terlayani secara baik. Sekarang kalau ketika berbicara didengar atau tidak, bagaimana? Ketika bicara tentang wali kota Jakarta Timur, apakah itu aspirasi dari warga Jakarta Timur? Kan bukan, kan penunjukan. Maksud kami adalah apa sih salahnya kalau wali kota itu juga dipilih oleh warga di situ, masyarakat di situ. Kan kayaknya lebih asik deh. Wah, ini bapak saya. Kalau ditunjukkan tiba-tiba jreng. Kalau berdasarkan data kan indeks pembangunan di Jakarta relatif lebih baik di provinsi-provinsi lain. Padahal di Jakarta kan sistem pemerintahannya yang otonom itu hanya ada tingkat satunya di tingkat provinsi lah ya. Di daerah lain yang otonominya ada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, indeks pembangunan manusianya itu ibaratnya ya tingkat kesejahteraan kan. Kalau indeks kan bicara soal pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Itu masih di bawah Jakarta. Nah kalau melihat angka seperti itu kan sepertinya kan menjadi nggak terlalu signifikan nih apakah wali kotanya dipilih atau ditunjuk. Angka indeks pembangunan manusianya itu relatif lebih baik. Iya, kalau saya kan tadi berbicara tentang persiapan bahwa ibu kota ini akan pindah. Kita akan mengusulkan hal seperti itu. Iya. Kenapa kita mengusulkan? Ya ini dari kader-kader kita yang ada di setiap kota madya. Aspirasinya seperti itu. Bisa nggak sih Bang? Seperti ini. Kenapa sih Bang? Nah, gitu-gitu kan ya kita sampaikan. Kan tadi korelasinya seperti itu. Gimana? Ya ini aspirasi dari kader-kader kita yang di kota madya. Tapi sebagai pimpinan partai kan tidak hanya sekadar mendengar aspirasi, tapi juga menjelaskan kan? Oh iya, tentunya iya. Dan kita juga nggak selalu mengambil sesuatu keputusan itu berdasarkan apa maunya provinsi. Kita minta diskusi dulu kepada Esko Pusat, Nasional. Baik benarnya seperti apa ini. Nah, dia kasih pertimbangan, baru kita coba jalankan. Sobat Warta Kota, kita tahu bahwa kalau kita lihat seragamnya, ini seragam Partai Buruh warnanya oranye. Ini tentu kita mengingatkan kalau orang Jakarta ya dengan pendukung kesebelasan Jakarta ya, Jackmania yang juga warnanya oranye. Tapi kan kita nggak tahu apakah nih warna oranye ini berkaitan dengan Jackmania atau apa segala macam. Mending kita langsung tanya langsung ke Bung Winarso nih, apa arti warna oranye? Iya kan? Tadi apalagi ada posko oranye juga ya di Jakarta punya. Apakah niru-niru ini ada berapa versi nih? Pendukung sepak bola? Yang versi atau... yang satu ini sebenarnya ada yang bilang wah ikut-ikutan dengan partai tertentu yang udah oranye duluan. Nah, makanya itu. Atau tim rescue yang warnanya oranye atau apa nih? Enggak, ini kalau saya mau jawab ini nanti. Atau PPSU gitu kan oranye juga itu.
Atau di KPK gitu kan orang juga. Maksudnya kita kesana juga atau latihan sekarang warna oranye supaya nanti kalau ke KPK udah Enggak. terbiasa. Kalau saya jawab dan seperti jawaban saya ke teman-teman lain yang menanyakan, ini adalah keputusan Kongres. Ya tentu ada Warna filosofinya kan, nggak mungkin pakai baju Ada. hijau gitu, nggak ada partai kan tentu. Itu Jangankan saya soal sebatas warna. itu. Nanti biarkan mungkin Pak Said atau apa yang menjelaskan lebih detail lagi. Kalau saya hanya menjawab ini keputusan Kongres oranye. Tapi Bung Winarso nyaman nggak dengan warna Nyaman. oranye seperti ini? Nyaman saya. Kenapa nyaman? Alasannya kenapa? Karena kebetulan saya adalah orang Jakarta, jadinya wah nyambung banget Jackmania dan segala macam gitu kan. Oranye warna anak muda. Dan saya ketika menjadi partai buruh dan berseragam oranye, baru kali ini dalam hidup saya punya baju berwarna-warna oranye gitu kan. Kaos warna oranye, kemeja warna oranye, sebelumnya saya nggak punya sama sekali. Iya, Luar iya, biasanya dalam hidup saya itu perubahannya itu seperti itu. Makanya saya bersyukur banget nih ketika putusan Kongres itu ya udah warna oranye. Wah, Nah, ketika putusan Kongres itu apakah tidak dijelaskan filosofi logo, filosofi nama partai, filosofi warna? dijelaskan. Tapi jangan tanyakan Baju. saya, harus menjelaskan. Karena saya tadi udah bilang, ketika orang nanya, kenapa sih warna oranye ini putusan Kongres? Kalau dari lambangnya ini seperti lambang jagung atau apa nih? Atau Padi ini, padi. Oh, padi ya. Itu apa tuh artinya tuh? Kan pada umumnya padi itu tentang kemakmuran, kesejahteraan. Terus? Hanya itu aja? Ya diantaranya itu aja. Simbol kehidupan atau apa? Ya kesejahteraan. Kita kan menuju negara sejahtera. Gampang kan? Ya. Saya panjangin, misalnya saya terangin panjang lebar gitu. Nanti yang menonton podcast, lupa. Coba ya. Pokoknya intinya adalah menuju Negara masyarakat sejahtera. yang adil Kenapa sih sejahtera. padi? Udah negara sejahtera. Biar gampang. Karena beberapa kali kita juga nonton siaran dari YouTube dan segala macam tuh teman-teman gitu. Bang, kalau nerangin jangan panjang-panjang bang. Bagi kita sih paham, tapi bagi masyarakat nggak paham. Paham, Oh ya. gitu ya. Ya. Iya, Pokoknya mau ditanya apa udah ngomong yang simpel aja bang. Iya. Jadi saya mohon maaf gitu. Oke, demikian Sobat Warta Kota, program Jakarta Memilih kali ini yang sudah menghadirkan tamu Bung Winarso. Beliau adalah Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta. Kami sudah menyuguhkan, silakan Anda yang memutuskan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Warta Kota. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.